Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Ada satu perkara yang menjadi satu urusan yang kadang dilupakan oleh manusia, padahal ia adalah keniscayaan, bahkan ditetapkan sebelum ada kelahirannya manusia. Ada satu perkara yang selalu dilupakan, bahkan dihindari, yang itu juga sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan juga ada satu hal yang senantiasa diragukan, padahal itu sudah menjadi suatu kepastian bagi setiap insan, ialah al-maut atau kematian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang, dan kami menanyakan, ya Rasulullah, man akyan wa akraman nas. Ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah di antara kami atau di antara manusia orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban bahwa akraman nas wa aqyan nas, yakni adalah orang-orang yang senantiasa zikrul maut atau mengingat kematian. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya materi yang kami bawakan hari ini adalah tentang zikrul maut, karena berbicara kematian merupakan suatu ibadah, bukan hanya sekedar anjuran. Zikrul maut, mengingat kematian, juga merupakan bagian daripada ibadah yang senantiasa harus dilakukan oleh umat Islam. Maka obrolan kita bukan hanya tentang kehidupan, akan tetapi lupa terhadap obrolan tentang kematian. Tidak lupa bagaimana mempersiapkan kematian, dan juga tidak terbatas obrolan kita hanya di atas tanah, tetapi melupakan obrolan juga nanti di bawah tanah. Karena pada akhirnya semua manusia akan mengalami yang namanya sakaratul maut atau berjumpa dengan kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasi ada 2 kematian yang tentunya menjadi bentuk daripada tazkirah kepada kita sebagai umat muslim, yang tentunya berharap untuk beruswah kepada beliau. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kisah disebutkan bahwa ketika seorang mayit melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bersabda, hadal mustarih. Kemudian berselang waktu, lewat lagi mayit kedua, lalu Rasulullah mengucapkan, hada mustarah. Lalu apa makna daripada mustarih dan mustarah? Dan itu kemudian juga menjadi pertanyaan bagi para sahabat yang sama-sama penasaran, sebagaimana kita penasaran apa itu mustarih dan mustarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, al-mustarih adalah mayit yang pertama, mayit yang sudah berlelah dalam beribadah, berjuang dalam jihadnya untuk membela kebenaran, menahan hatinya agar tidak dengki, agar tidak iri, agar kemarahan berubah menjadi kelembutan, agar ketika itu dia berjuang untuk mengorbankan segala apa-apa yang dirasa berat oleh hatinya, menghadapi keluarganya dengan kesabaran, maka dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Dan kematian itu adalah kematian seindah-indahnya yang disebut dengan mustarih, atau hari ini kita sebut dengan husnul khatimah. Lalu kemudian apa yang dimaksud mustarah, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menerangkan bahwa yang disebut adalah mustarah adalah mayit kedua tadi adalah mayit yang zalim, yang semasa hidupnya dia selalu melakukan perbuatan durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya manusia ini betul-betul Allah binasakan dengan kematian, Allah hentikan agar kezolimannya ini menjadi istirahat bagi bumi dan juga manusia yang pernah dizoliminya. Artinya bumi dan juga
seisi alam semesta ini diistirahatkan dari makhluk yang satu ini. Sehingga kematian yang buruk adalah kematian yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai kematian mustarah. Maka betapa pentingnya kita berdiskusi, merenung kepada yang namanya zikrul maut. Karena setiap waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita kepada tentang kematian. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, kelembutannya, dan rahmatnya senantiasa mengirim lonceng-lonceng kematian kepada kita sebagai hambanya. Lonceng itu bertandakan peringatan-peringatan yang senantiasa kita dengar dari tempat-tempat terdekat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara ini, saudara fulan, saudara fulana. Yang itu menjadi sebenarnya adalah bahan tafakur diri kepada kita. Bahwasannya ada orang tetangga kita, entah itu kerabat kita, keluarga kita. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengirimkan sinyal kepada kita bahwa kita akan bernasib sama. Sedemikian yang apa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Kemudian lonceng-lonceng kematian itu juga Allah sematkan dalam wujud perubahan wujud fisik kita. Daripada adanya uban, daripada adanya kulit keriput yang tadinya kencang, daripada tulang yang dulunya kuat hari ini mulai rentak, dan banyak lagi. Bahkan daripada kita yang dulu sebagai anak-anak hari ini sudah memiliki cucu, dan itu merupakan bagian daripada lonceng-lonceng kematian yang telah Allah sematkan di dalam kehidupan, dalam episode-episode kehidupan. Sehingga mengingat kematian ini tentunya bernilai kepada pahala, menjadi salah satu ibadah, bagian daripada tafakur, perwujudan daripada tadabbur, dan juga aplikasi daripada tangzurun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan ayat-ayat penting yang tentunya harus kita bahas. Semakin kita membahas kematian, maka semakin cinta pula kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semakin banyak juga persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi yang namanya alam setelah kehidupan. Entah itu alam kubur, entah itu alam yaumul hisab, dan juga alam-alam yang lainnya yang telah menanti kita. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Ada gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang mendeskripsikan betapa pentingnya mengingat kematian. Bahkan ini menjadi barometer daripada kualitas kehidupan seseorang. Disebutkan dalam salah satu hadis, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutupnya. Apa penutupnya? Tentunya tiada lain adalah kematian. Ada husnul khatimah, penutupnya dengan kebaikan, dan juga ada su'ul khatimah. Su di sini adalah kejelekan dan khatimah adalah penutup. Sehingga orang-orang yang diakhiri dengan su'ul khatimah, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terjerumus di dalam kekeliruan yang hari ini dengan materialisme yang hari ini ada, faham-faham yang tentunya dibombardir dari setiap platform atau media sosial, menjadikan diri kita selalu membandingkan dalam urusan kehidupan duniawi, yang pada akhirnya lupa bahwa kita yang hari ini di atas tanah akan berakhir nanti di bawah tanah. Bahkan filosofi daripada kain kafan sendiri tidak memiliki saku, maka mendefinisikan bahwa tidak ada apa yang kita miliki hari ini dibawa sampai kepada kematian. Toh kain kafan yang kita akan pakai itu pun tidak akan luput daripada kebinasaan. Maka sejatinya ada dua kekeliruan yang tentunya harus kita waspadai di dalam episode kehidupan kita. Salah satunya adalah merasa aman daripada kematian itu sendiri. Tentunya ketika kita sudah merasa aman daripada kematian, maka tidak ada
pertanggungjawaban atau hisab terhadap diri kita. Menit kepada jam, tahun sampai kepada bertahun-tahun, ini tidak dimaknai sebagai bahan evaluasi diri. Seharusnya dengan bertambahnya umur, bertambah pula kebermanfaatan kita di dalam lingkungan kita, di keluarga kita. Bahkan seluruh bumi dan alam semesta meridhoi terhadap apa yang kita lakukan. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi alangkah banyak manusia, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula dosanya. Maka ini menjadi perenungan kita. Aman daripada kematian, aman dikarenakan kita senantiasa mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Aman merasa karena kita masih muda, jauh daripada lansia. Aman karena kita masih memiliki banyak impian-impian. Padahal kalau kita lihat betapa banyak orang yang di waktu pagi memakai baju sendiri, akan tetapi di sore harinya ia sudah dibukakan baju oleh orang lain. Betapa banyak kunci motor yang ia masukkan oleh dirinya sendiri, tetapi di malam hari dibukakan oleh orang lain dikarenakan orang tersebut sudah bersimbah darah di atas aspal. Betapa banyak juga orang-orang yang masih memajang status di media sosial yang belum hilang, akan tetapi dirinya sudah lebih dahulu hilang dikarenakan kematian. Maka tidak ada yang pernah tahu kapan kematian akan datang. Wajaat sakratul mautu bil haq. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah memastikan wajaat sakratul mautu bil haq. Sungguh akan datangnya sakaratul maut itu dengan kebenaran yang nyata. Tidak ada sedikit pun manipulasi, tidak ada perencanaan manusia kapan datangnya dan kapan bisa disegerakan, tidak ada. Sehingga tentunya keterbatasan ini juga merupakan kasih sayang Allah. Mungkin sahabat Assalam TV bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian, merahasiakan kematian setiap insan? Maka jawabannya, itu merupakan bagian daripada rahmat Allah. Bayangkan bagaimana kalau setiap dari kita senantiasa ingat kematian, maka kita tidak akan bisa menikmati yang namanya kehidupan. Nah, sehingga diimbangi kehidupan dengan kematian. Tapi banyaknya daripada manusia adalah melupakan terhadap ayat yang satu ini tentang kematian. Maka sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan juga keluarga dan juga umumnya kepada sahabat Assalam agar senantiasa tidak pernah merasa aman, senantiasa mempersiapkan bekal daripada ibadah-ibadah yang tentu harus kita tingkatkan. Dan yang kedua, al-wahn, yang mana cinta kepada dunia yang berlebihan sampai akhirnya diimplementasikan takut terhadap kematian. Yang tentunya sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi daripada ketika kita selalu memikirkan tentang kehidupan, selalu memikirkan tentang materi, kita akan lupa dengan kematian. Itu sudah menjadi konsekuensi yang pasti. Tapi sebaliknya, ketika orang senantiasa mengingat kematian, perenungannya adalah untuk mempersiapkan kematian, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tadi, salah satu definisi yang Allah sebutkan dan Rasul-Nya juga sabdakan, bahwa semulia-mulianya manusia, akramun nas wa aqyaun nas, yaitu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat terhadap kematian. Maka sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, perlulah kita menaruh porsi terhadap kehidupan dan juga kematian. Jangan sampai kehidupan ini mendominasi daripada umur yang telah Allah berikan sebagai amanah. Dan juga ada salah satu kutipan daripada qaul Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu, karena sesungguhnya engkau akan menjadi seorang mayit, engkau akan menjadi seonggok bangkai. Maka ini menjadi salah satu renungan bagi kita. Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka kita.
dan pada akhirnya kita akan menghadapi yang namanya kematian. Wahbid man syi'ta fa innaka mafarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan karenanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kiranya Jibril alaihissalam memberikan nasihat yang sungguh mendalam berikut juga kepada kita sebagai umatnya. Maka solusi daripada agar kita senantiasa ingat kepada zikrul maut ini, menjadikan zikrul maut ini sebagai prioritas agar menjadi booster kita dalam beramal, konsistensi, bahkan sampai kepada tahap resistensi, terus menambah kualitas kehidupan kita, terus berupaya menambah kualitas ibadah kita. Maka ada salah satu kajian, yakni adalah tafakkur, tadabbur, dan juga tanzurun. Yang mana konsep ini adalah konsep yang pernah Jibril alaihissalam juga turunkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan di dalam ayat pertama, yaitu di dalam Quran surat Al-Alaq atau wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Maka berqiraah bukan hanya membaca tulisan, bukan hanya membaca apa yang ada di hadapan kita, melainkan mencakup daripada berpikir terhadap alam, berpikir terhadap diri kita, termasuk di dalamnya episode-episode kehidupan di dalam diri kita, dan juga kematian merupakan juga ayat yang ada di dalam diri kita. Kemudian tadabbur Al-Quran, yang tentunya ini menjadikan reminder bagi kita, alarm bagi kita, bahwasannya setiap wahyu ini akan menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingat, kita akan lebih dekat terhadap di luar daripada Al-Quran, yaitu dunia dan juga seisinya, yang tentunya akan terus menghijabi diri kita, sehingga jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berproses untuk membaca sejarah. Dan tanzurun ini merupakan satu konsep bagaimana kita membaca diri kita, sampai kepada apa asal-usul kita, bagaimana tujuan kita. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal yang tentunya harus kita tanyakan kepada diri kita. Siapa kita? Dari mana kita? Tujuan hidup ini sebenarnya untuk apa? Apa yang kita sudah kejar? Sampai kepada bagaimana seharusnya hidup itu. Berikut juga bagaimana pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut menghantarkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi diri kita, terutama bagi diri saya dan juga sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya mengingat kematian sekali lagi bukan hanya sekedar anjuran, melainkan sebuah ibadah yang tentunya tidak boleh kita lupakan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.